جميعا. سهل الله لنا. هيا نختتم بالدعاء. حمد الله استغفار ودعاء كفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin ya rabbal alamin. Jijil tolong dikabarin yang di belakang 2 aja, sisanya maju kemari. 2 aja, sisanya ke sini ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Apa kabar BJ Squad? Luar biasa. Apa kabar Ketua BJ? Ya, baik yang di VVIP dekat tangga, kakek Ewa dan teman-teman, juga ibu-ibu semua. Say hi pada bintang tamu hari ini yang ada di depan kiri Umi Riris. 1, 2, 3. Halo, hai hai. Udah ya. BJ Squad, hari ini kita kedatangan spesial bintang tamu untuk mengedukasi, juga untuk memotivasi, bahkan untuk memberi informasi tentang apa saja hari ini akan beliau siarkan. Pada biasanya kita seringkali diuji, bisa dengan pasangan, bisa dengan anak, bisa dengan ibu, bisa dengan sahabat, bisa dengan tetangga, bisa dengan kerabat. Untuk itu, ya bisa dengan pasangan, itu bisa istri, bisa suami ya. Tamu yang hadir hari ini qadarullah dari Production House Leo Pictures untuk acara biasa film di bioskop. Tepuk tangan. Jadi metodenya biasanya mereka ini mensurvei terlebih dahulu sebelum membuat film-filmnya terlihat dan tertonton dengan dengan natural tapi penuh dengan inspirasi. Maka dari Production House Leo Pictures ini sudah memberi tontonan yang beredukasi dan luar biasa. Penontonnya biasanya mencapai ratusan juta orang. Tepuk tangan. Untuk itu ada hadiah untuk yang Umiris ingin tanya sebelum ditanya oleh tim dari host adik-adik Production Leo Pictures. Pertanyaannya untuk Kakak Tari, silahkan kasih mic-nya untuk Kakak Sutari. Berdiri boleh, Untuk, ya. Untuk Kakak Tari, ini boleh disimak oleh ibu-ibu ya, karena nanti tayangan yang Kakak Tari ditayangkan di YouTube BJ, boleh. Nanti akan masuk ke dalam film bioskop dari Leo Pictures. Ya, kita tanya dulu ya. Ya ibu-ibu, di depan ibu-ibu ini adalah Ibu Sutari, yaitu Destari Amelia, yang Masya Allah beliau adalah single parent. Kalau ditinggal suami sudah 2 tahun tapi beliau kuat. 3 tahun tapi beliau kuat. Beliau kuat, beliau hebat karena beliau sering banget bilang kalau kuat itu karena berada di BJ Squad.
Padahal nggak bohong, ini beneran. Beliau bisa nggak gila, nggak depresi karena ada teman-teman yang ada di sini. Tepuk tangan. Bukan kamu. Ya, oke. Terlebih lagi untuk yang ngajak adalah Aji Ebi. Untuk itu pertanyaannya, buat Sutari, kalau sudah lulus antum pada permasalahan ujian ditinggal suami, pertanyaannya buat Tari, ini terkait nanti untuk film Leo Pictures ya. Hubungan Tari kepada anak bagaimana? Apakah Tari yang bagaimana atau anak yang bagaimana? Hubungan Tari dengan anak itu bagaimana? Untuk selama ini tahun ketiga ditinggal almarhum suamiku. Untuk suaranya Ditinggal almarhum. ya selama 3 tahun dan alhamdulillah masih bisa bahagia, pastinya happy selalu. Yang penting percaya bahwa semua ini sudah jalannya Allah. Jadi untuk menyikapi anak-anak saat ini masih maksudnya fine aja. Walaupun di belakangnya seperti itu, seperti apa, biarkan, yang penting tadi di depan semua bahagia. Amin. Jadi kedekatan cukup baik ya dengan anak ya. Alhamdulillah. Gak pernah marahan dalam 24 jam. Pernah marahan nggak? Kalau untuk marah ya tergantung kondisinya. Jadi selama ini sih untuk apa ya, anak-anak Manut. normal ya, kebutuhan segala macam, alhamdulillah masih bisa ada jalannya. Jadi happy aja, bahagia saja. Yang penting Jalanin aja. Ntar juga dapat. Tepuk tangan. Terima kasih. Hadirnya ntar pas absen barengan yang lewat kemarin ya. Ibu-ibu, film yang hari ini akan nanti diwawancara 5 orang dari adik-adik tim kreatif Leo Pictures. Ada syiar begini. Jaga marwah biasanya bukan hanya jaga marwah sahabat kepada sahabat, atau kemudian jaga marwah bukan hanya marwah kepada suami kepada istri, tapi juga marwah anak kita yang harus kita jaga di hadapan seluruh media sosial. Contoh misalnya begini, ini tuntutan dari produksi film yang akan ditayangkan nanti ya. Misalnya Bunda Ternate, ini misal Bunda Ternate mempunyai anak yang tidak peduli banget sama Bunda nih misalnya. Tapi kemudian padahal itu hanya prasangka Bunda saja, yang dimana anak Bunda di mana-mana, di sana di sini justru lagi sedang mumet, sedang banyak pikiran, tapi Bunda tanpa disadari mensiarkan kepada seluruh halayak ramai bahwa anak Bunda tidak tahu diri, sehingga marwah anak Bunda marwah anak Bunda jatuh dan airnya tersebar di mana-mana. Maka tidak ada lagi kedekatan antara aura dari Allah Ta'ala untuk kedekatan kalian, karena sering oncelnya mulut ibu kepada media sosial, atau sering merasa anak tidak tahu diri, atau kemudian merasa anak kok begini sama saya, bukan melalui jalur doa tapi malah mensiarkan di mana-mana, dan ucapan itu sehingga membuat anak regenerasi keturunannya menjadi susahnya luar biasa. Maka ridho yang akan diambil oleh Leo Pictures ini adalah ridho orang tua, mulut, hati, itu adalah penting. Jadi kalau ketika mendapatkan anak kita kayak nih, tapi kita anak kok nggak peduli sama kita nih, dia sama istrinya aja nih, sama anaknya aja, biarin. Daripada anak kita melarat, doain. Daripada anak kita sakit, nggak apa-apa, biarin aja. Karena ainnya itu emang diuji kedekatan kalian antara ibu dan anak untuk supaya putus hubungannya karena kurangnya edukasi mungkin, atau kurangnya rasa, karena merasa marah lo udah gue lahirin tapi kalau sama gue kayak gitu-gitu aja. Begitupun dengan anak, karena kita udah menjadi anak maka kita harus banyak-banyak bersilaturahim kepada orang tua. Maka nanti ada 5 kategori orang yang bisa diwawancarai oleh film yang akan nanti ditayangkan di bioskop. Nanti nih ibu-ibu mukanya di bioskop nih ada, tapi bohong. Untuk itu kita sambut kehadiran dari adik-adik production house Leo Pictures. Kita masih berdiri perkenalkan. Sini Mbak. Tiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Hayuni dengan dua rekan aku Mela dan Mahnas. Kami memang dari rumah produksi film Leo Picture. Nah, kedatangan kami ini memang ingin mendengar bagaimana sih perasaan seorang ibu yang melalui pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan sebagai seorang anak. Kami juga memang tujuannya maksudnya sebagai salah satu promosi film kami yang akan dirilis insya Allah tahun ini berjudul Jangan Buang Ibu. Jangan buang ibu. Jangan buang ibu. Jangan buang ibu. Sedih ya, jangan buang ibu ya Allah. Filmnya bakal bener asli Ji, sumpah. Ini beneran film terkenal Ji. Iya bener. Iya, film ini tuh Jangan Buang Ibu. Iya, film Jangan Buang Ibu kami adaptasi dari Bu Haji sebuah nanti boleh kasih novel. afirmasi Bu Haji, maaf ya. Sedikit nanti buat. Dan saat proses syuting juga kami mendatangi salah satu panti jompo yang ada di Tangerang. Panti jompo, Kak? Iya, benar panti jompo. Jadi ceritanya ada seorang ibu single parent yang Masya Allah. mempunyai 3 orang anak, mengasuhnya dari kecil, rela bekerja apapun demi menghidupi anak-anaknya. Namun saat dewasa karena kesibukan, terus sibuk mengejar duniawi, sibuk mengejar masa depan, pekerjaan dan lain hingga abai terhadap ibunya sampai memutuskan mereka bertiga menaruh ibunya di panti jompo. Iya, alhamdulillah. Jadi memang kami sebagai anak ingin bertanya beberapa pertanyaan dan mendengar suara hati dari seorang ibu tentang bagaimana sih anak yang kita sayang dari kecil, yang kita timang saat bayi, namun saat besar abai terhadap kita telepon, kita diabaikan, tidak dijawab. Kita suruh untuk ke pasar, ke warung ditolak, helaan nafasnya kasar sekali, dan hal-hal kecil yang kita sebagai anak juga datang ke sini bertanya tentang ibu, tentang perasaan ibu. Ini juga kami sebagai anak pengen merenung, pengen reflektif gitu, kayak pengen evaluasi juga apakah hal-hal sederhana yang kami anggap kecil, kami anggap sepele ternyata menyakiti ibu kami. Jadi benar-benar kami ingin membuat, tujuannya itu benar-benar ingin membuat anak-anak di luar sana mulai peduli dengan ibunya, tidak mulai berhati-hati dalam berkata, tidak membentak ibunya atau nge-reject panggilan teleponnya, karena kita mungkin tidak tahu kalau waktu kan terus berjalan. Bisa jadi hari ini kita masih bertemu melihat senyum ibu, tapi besok kita tidak bisa bertemu dengan ibu. Boleh wawancara live nggak? Boleh. Oke, yang pertama kali akan diwawancarai boleh ya Umi panggil Haja Evi. Silakan. Ayo, silakan Kak. Nanti ke rumahnya boleh di belakang layar. Enggak maksudnya ini 55 nggak apa di sini dulu gitu. Assalamualaikum Ibu Evi ya Bu ya. Belum nanya apa-apa, Ibu belum bahasa Indonesia. Sabar. Ambil napas dulu. Sebelumnya aku pengen nanya Deketan tentang apa? deketan. Tentang anak-anak ibu, boleh nggak diceritain dalam merawat anak apa yang membuat ibu senang, terus juga sifat-sifat anak seperti apa, yang paling manja siapa, dan masakan favorit mereka itu apa sih yang bikin nambah berkali-kali, bahkan kalau ibu melihat makanan itu langsung ingat anak. Saya, Ibu Evi, mempunyai 3 orang anak perempuan, kebetulan perempuan semua. Yang pertama sudah bekerja, yang kedua masih kuliah, begitupun dengan yang ketiga baru mulai kuliah.
hubungan kami dengan anak-anak, hubungan saya dengan anak-anak alhamdulillah baik. Dalam arti tidak ada persoalan yang berarti, kalaupun sedikit ada masalah itu biasa, ada pertengkaran, ada perbedaan pendapat itu biasa. Yang buat saya sedih ketika tadi disebutkan judulnya, menyentuh sekali hati saya, dan entah kenapa kok gak berhenti nangisnya. Ya, untuk masakan anak-anak alhamdulillah saya selalu membuatkan, ya kalau saya lagi bisa, kebetulan kesehatan saya juga kurang ini ya, kalau saya lagi bisa masak ya saya masakan kesukaan mereka. Kebetulan anak-anak saya tiga-tiganya suka dengan sayur yang berbahan dasar daging. Yang kedua sih kebetulan kurang suka, tapi yang kedua ini suka, dan mereka akan dengan semangat banget makannya itu dan sampai bilang terima kasih berkali-kali. Jadi ketika saya berada di satu tempat atau di rumah makan, itu akan teringat kepada mereka. Kalaupun bisa saya bawa pulang, itu akan saya usahakan untuk membelikan untuk mereka. Itu. Oke, terima kasih. Selama merawat anak-anak Ibu, ada nggak sih Bu hal dari anak yang tanpa sadar membentak Ibu, atau perlakuannya, penolakannya membuat Ibu tersinggung dan sakit hati gitu? Ya, kalau soal itu memang ya pernah lah ada, namanya kita kadang ya pikiran kita lagi penuh, lagi capek, lagi apa, perbuatan atau perkataan anak yang menyakitkan hati kita ada. Saya kadang ya emosi tinggi, tapi setelah itu ya berusaha untuk kembali lagi bahwa itu anak kita yang lahirin kita. Walaupun kadang sakit hati, tapi saya berusaha untuk tidak mengambil hati, walaupun kadang yang sampai kesel banget gitu ya, sampai ya waktu masih jiwa saya masih muda, itu saya masih yang ada itulah gitu ya, dicubit apa, tapi makin kesini saya makin mengerti bahwa ya itulah titipan dari Allah untuk kita, untuk kita jaga dengan baik, dan alhamdulillah sih masih dalam batas wajar. Ini pertanyaan, aku mau nanya, pernah nggak sih Bu kayak kita kan nggak tahu masa depan, gimana ya Bu kalau misalkan di masa depan anak-anak yang kita sayang, yang kita urus dengan sepenuh hati, yang kalau makan masih kita suapin, saat dewasa, saat mereka sudah bekerja, bertemu pasangan, sudah berumah tangga, mereka sibuk sekali, tidak punya waktu untuk ibunya, menengok ibunya, tidak punya waktu untuk mengurus ibunya ketika sakit, dan mereka memutuskan untuk menaruh ibu ke panti jompo. Pada saat itu ibu marah. Sebagai orang tua, khususnya ibu, wajar kalau kita marah. Betapa gak berartinya kita, betapa gak ingatnya mereka. Dari awal kita ada mereka, ketika kita hamil, melahirkan, membesarkan, betapa sibuknya. Perbedaan anak-anak saya 3 tahun dan 2 tahun jaraknya. Itu betapa repotnya saya membesarkan mereka. Jadi ketika Tuhan nanti saya mau dimasukkan ke panti, Masya Allah, itu pasti hancur hati saya. Tapi apalah daya kita kalau memang kekuatan kita tidak ada. Kita harus menerima takdir kita walaupun itu menyakitkan gitu. Itu aja sih. Kalau misalkan ada satu waktu ibu pengen balik lagi ke masa dulu waktu anak-anak masih kecil, masih disuapin, apa sih yang doa yang selalu ibu ulang untuk mereka? Ketika anak saya masih kecil itu nambah terus makannya, 3 bahkan sampai SMA pun 3 anak saya itu saya suapin makannya, nambah lagi itu saya selalu doain semoga jadi anak yang solehah, berbakti kepada
kami orang tuanya, kepada negara, kepada bangsa, agama Allah, khususnya kepada Allah, dan juga bermanfaat buat orang lain dan mencapai apa yang mereka cita-citakan. Boleh nggak Bu kasih satu harapan untuk anak ibu nanti di masa depan? Harapan saya untuk ketiga anak saya, semoga mereka bisa menjadi diri mereka sendiri sesuai dengan takdir yang mereka jalani, terima dengan baik dan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka mendapatkan jodoh terbaik menurut versi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya JP, tepuk tangan boleh Ibu, terharu sekali, luar biasa. Ibu nanti ada 4 orang lagi yang secara di belakang layar untuk kepentingan film akan diwawancara oleh tim production house dari Leo Pictures, yaitu ada Mama Haji Saroni, Us2, Midi, dan Jijah. Tapi sebelum ditanya oleh adik-adik dari tim, kita akan kedapatan tips dari Ibu Peri yang sangat menginspirasi untuk bisa kita tauladani, bahkan kita bisa siarkan untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita enggak gagal paham untuk selalu tahu diri dan berterima kasih kepada ibu. Bagaimana tipsnya? Kita sambut kehadiran Ibu Ella. Tipsnya. Tipsnya biar anak nggak songong, biar anaknya pada tahu diri, omelin, ancem, sikat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mama dulu dari masih muda, mama tuh galak sama anak-anak, sumpah. Tanya aja anak-anaknya. Benar. Tapi dari masih kecil sampai setua ini, mama tuh gak pernah berhenti masih berjalan sama anak-anak. Meskipun dia sudah berkeluarga, sudah punya anak, tidak pernah berhenti. Jadi dari masih kecil sudah mama contohin bagaimana ke orang tua. Misalnya mama kan punya orang tua nih. Terus nanti kalau kita masak apapun, sebelum kita makan di keluarga kita, mama suruh anak-anak pergi bawain ke rumah nenek. Contoh. Jadi kita ajarkan anak kita harus utamakan orang tua. Anak kita yang masih kecil tuh, begitu pun belanja, bahkan 5 kita mah. Iya, banyak kan banyak bagi dua kalau ke rumah nenek. Pokoknya Peduli anak-anak ibu. itu harus semua paham. Terus kalau anak salah, jangan dikatakan apa, jangan mama mah diempos pahanya. Jadinya kapok. Walaupun kita sedih ya, kalau malam kita liatin nih, ya Allah yang pahanya biru, kita oles. Tapi kita suka main aja nih, yang jadi anak mama. Iya. Makanya gue bener. Mama oles nih, mama suka di rumah. Tapi nggak bakal masuk ke kakak melon. Ngaji, sholat. Kalau dia nih, please, sholat subuh dikit lagi. Mamit lagi mah, mamit lagi. Nah kita mah lagi pikir lagi ngapain ya? Sholat, mamit lagi mah. Kita tengok, udah ini di menit habis. Ambil paham-paham. YouTube. Hampir semua, jadi anak-anak mama yang nggak kena cubitan yang bontot ya. Ya Adinda. Sama Winda itu dua. Enggak, jadi udah tahu juga. Nah itu tipsnya itu maksudnya gini, jadi anak mama semua nih, dia bisa memperlakukan orang tua sebagaimana mama memperlakukan orang tua. Karena kan jadi bukan hanya omongan tapi contoh. Mama selalu memberikan contoh. Jadi sampai sekarang anak-anak itu begitu peduli sama mama karena dia lihat mama bukan cuma nyuruh dia harus ini, tapi mama mencontohkan gitu. Dan doa yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah berdoa. Kalaupun anak salah, nggak ada yang nggak salah, nggak ada anak yang nggak ngeselin. Ada, ya kita selalu mengamati ya, kesel udah kita marahin, tapi mama selalu mendoakan. Kalau malam sebelum tidur, mama selalu mohon ampunan buat anak-anak. Jadi sebelum kita pulas nih, kita berdoa dulu, ya Allah ampuni dosa anak-anak. Sudah tidak ada dosa anak saya semua, sudah saya redho. Jadi saya juga mohon ridhonya Allah, ridho yang sempurna, ridho yang paripurna untuk anak-anak. Jadi selalu gitu, dari muda sampai sekarang tidak pernah lelah berdoa. Ya kalau udah kita contohin, kita udah ajarin, udah kita doain, itu mah terserah Allah.
Tapi biasanya, alhamdulillah, sebrengsek-brengseknya anak kita nggak ada tuh yang cerita kayak diceritain yang kayak kita nonton sinetron, nonton dan kehidupan nyata. Alhamdulillah nggak ada. Karena mama sampai sekarang nih, anak salah walaupun dari tua, cucu aja juga ditakut-takutin sama mama gitu. Anak nih pakai WA, pakai apa, kita aja juga begini gitu. Jadi memang terkenal dibilang bawel. Tepuk tangan buat Nenek Ella. Jadi untuk Nenek Ella, pintu panti jompo tentu tertutup. Sudah secara otomatis, kecuali paha pada biru. Jadi biarlah menjadi sebuah edukasi. Masya Allah, tabarakallah, ini adik-adik tim produksi Leo Picture. Jadi film yang kalau nanti tiba-tiba kita ditaruh ke panti jompo, atau kemudian dari panti jompo tapi mungkin di rumah dalam keadaan sakit tapi anak tidak tahu, anak tidak mengurus, anak tidak peduli. Ada lagi tipsnya selain dari tips dari Mama Ella. Apa itu? Tipsnya adalah takdir yang bisa dirubah hanya dengan doa. Jadi doain anaknya Bu, doain. Afirmasi hari ini yang kita tunggu-tunggu dari doa terbaik kita, Ibu Hajanul. Kok bisa gitu ya? Aduh, apa ya? Apa tadi pertanyaannya, Mi? Afirmasi terbaik untuk Hubungan ayah, hubungan anak dan ibu. Oh, hubungan anak dan ibu. Aduh ya Allah, kalau bicara ibu, saya mau nangis ya Bu, karena kan saya juga udah nggak ada ibu. Jadi apa yang harus diafirmasi ya? Sebagai speechless. Boleh nggak yang lain aja? Yang lain nanti di belakang layar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri juga nggak tahu mau bicara apa. Untuk hal-hal yang barusan disampaikan dengan oleh Ibu Haji Evi, kemudian juga oleh Mama Ella, itu adalah contoh nyata ada dan bekal. Ya, sesuatu contoh nyata. Dan kalau tadi Umi bilang kalau ada orang tua yang sedang sakit bukan ya, itu karena meninggal itu kan pasti ya. Sebagai seorang anak, kita tidak pernah meminta orang tua kita sakit gitu kan, pinginnya sehat, pinginnya bisa membersamai kita selalu dan mendoakan kita. Tapi sudah menjadi takdir kalau kita mendapatkan kesempatan oleh Allah, dari Allah, kesempatan dari Allah bahwa kita harus bisa dan merawat orang tua kita yang saat itu sedang sakit gitu ya. Untuk teman-teman semua yang hari ini menjadi ibu, menjadi anak, menjadi nenek, menjadi istri, ada juga ya istri yang luar biasa karena merawat, selain merawat orang tua juga mempercayai anak ya, juga suami mungkin ya. Sebagai seorang wanita kita harus selalu kuat, menjadi perempuan yang mandiri, yang hebat, yang tidak selalu bisa bergantung pada orang lain atau makhluk. Kita bisa mampu karena Allah. Jadi setiap kali kita merasa bahwa diri kita nggak mampu, kita minta pertolongan Allah, karena Allah saja yang bisa menolong setiap urusan kita. Manusia yang mendengar, yang kita ceritakan hanya mampu mendengar dan mendoakan. Ceritakan yang baik-baik, dan kalaupun misalnya ada tempat yang harus untuk berkeluh kesah, semoga teman-teman kita, orang-orang tua kita, teman-teman kita adalah orang-orang yang bisa menguatkan kita. Amin. Kita marilah sama-sama ibu-ibu semuanya untuk saling menguatkan dan berusaha untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih kuat lagi. Salah satunya datang ke majelis Wijis Kuat. Masya Allah. Jadi seneng banget kalau misalnya ada teman-teman baru yang bisa hadir dan loyal terhadap majelis kami ini. Mungkin dari saya seperti itu, Umi. Ada lagi mungkin yang lain teman-teman. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Hubungan anak dan ibu tentu saja sampai akhir hayat ada banyak pertanggungjawabannya, Bu. Jadi yang jadi anak ayo, mumpung ibunya masih ada, datengin ibunya. Yang jadi ibu ayo, yang anaknya masih pada bandel doain. Merasa anaknya nggak tahu diri dan merasa anaknya lupa sama ibu, doain. Untuk itu setelah absen nanti untuk kepentingan film ada 4 orang yang akan ditanya di belakang layar. Kepada Mimi Dia 1, kemudian kepada Usdua 2, kemudian Mama Haji Saroni 3, dan kepada Saudari Jijah 4. Nanti setelah absen tolong temui adik-adik dari Leo Production House. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.